Oh, next. Ya ini yang berikutnya untuk aman itu terenkripsi. Terenkripsi itu berarti kan kayak misalnya sandi Morse itu ketika masih pramuka dulu, kalau sekarang mungkin HW itu ya sandi Morse atau mungkin sandi rumput itu yang sederhana. Tapi kalau di dunia komputer tuh enkripsinya lebih rumit lagi. Simbolnya bagaimana kita tahu bahwa sambungan kita itu terenkripsi atau tidak? Itu lihat simbolnya. Misalnya ada simbol kunci seperti ini, itu berarti kemungkinan terenkripsi. Kemudian ada simbol tameng itu juga terenkripsi, kemudian ada gembok itu juga terenkripsi atau dalam bentuk teks, pernyataan di aplikasi maupun di manual atau mungkin di webnya, bahwa menyatakan bahwa software ini atau perangkat lunak ini sudah menggunakan enkripsi. Kalau WhatsApp end to end ya. Kita lihat coba. Ya, ini adalah contoh VPN, Virtual Private Network. Jadi kita itu menggunakan jalur khusus yang masuk ke server VPN. Jadi kalau ini misalnya ini jalur normal, maka hacker mungkin dia bisa sniff di sini ya, bisa mencium di sini, dia bisa membajak di sini, bisa motong kabel di sini. Tapi kalau di sini nanti dia lebih aman. Dan di sini juga menggunakan enkripsi. Jadi ketika kita connect ke suatu web, kita masuk dulu ke server VPN dulu. Nah, baru setelah dari server VPN baru ke webnya. Jadi web itu tidak mengenal komputer kita langsung. Jadi komputer server itu mengenalnya server VPN-nya. Ini biasanya digunakan oleh hacker-hacker untuk bersembunyi. Tapi saya nggak ngajari hacker, jadi saya nggak ngajari nge-hack ya, mohon maaf. Ini hanya memberitahu saja. Kadang-kadang memberitahu itu kayak ngajari gitu ya. Tapi jangan dipakai. Saya sudah ada disclaimer-nya, jadi jangan ditagih di akhirat. Jadi VPN seperti itu. Jadi ini lebih aman karena mungkin nggak pakai jalur biasa dan ini terenkripsi. Terenkripsi. Nah kalau ini point to point, misalnya ini ada satu orang chatting dengan orang lain menggunakan misalnya di Facebook. Ya, di Facebook. Jadi ada halaman Facebook, ada chatting ya. Si A dia ngakses Facebook, si B ngakses Facebook. Ini point to point. Jadi si A itu enkripsinya sendiri, si B enkripsinya sendiri. Dan di server itu mengetahui kunci-kuncinya itu. Jadi kalau misalnya hacker itu mau membajak pesannya, dia bisa ke servernya. Ya, yang berikutnya ini adalah end to end. Ya, ini dipakai di WhatsApp misalnya atau yang lainnya itu enkripsinya end to end. Jadi server itu hanya sebagai numpang lewat saja. Jadi komunikasinya itu antara langsung antara si A dan si B. Jadi langsung. Dan enkripsinya hanya diketahui oleh dua orang itu secara teori. Menurut WhatsApp itu bahkan WhatsApp-nya sendiri nggak bisa tahu kunci-kuncinya itu. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah aktifkan verifikasi dua langkah. Ini ada tulisannya jika ada. Jika ada, maka aktifkan verifikasi dua langkah. Biasanya untuk web-web atau aplikasi dalam negeri masih sedikit yang aplikasi dua langkah ya. Tapi kalau misalnya Gmail itu sudah aplikasi dua langkah, verifikasi dua langkah. Instagram itu ada, Facebook ada, apalagi Telegram ada dan seterusnya ya, ada. Yang jelas itu namanya verifikasi dua langkah. Contohnya untuk mengaktifkan, untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah, contohnya ini di WhatsApp ya. Nanti di atas ada setting, kemudian berikutnya nanti pilih two-step verification. Ini yang bahasa Inggris, kalau yang bahasa Indonesia mohon diterjemahkan sendiri. Kemudian nanti pilih yang ada tulisan security-nya. Enggak tahu nanti di account atau di mana, nanti ya pokoknya ada tulisan security-nya itu. Ya, kemudian nanti di sini diminta untuk enable atau tidak. Nanti di sini diklik enable. Kemudian masukkan PIN. Nah, di sini masukkan PIN. Ada beberapa yang dia melalui SMS, jadi kirim SMS, atau mungkin ada beberapa yang melalui aplikasi pihak ketiga, tapi saya lupa namanya apa. Google kayaknya sudah pernah buat itu, sehingga nanti bisa melalui seperti itu. Tergantung nanti aplikasinya, jadi setiap aplikasi nanti beda-beda. Dan yang paling penting,
PIN-nya itu jangan sama dengan PIN ATM. Jika sewaktu-waktu WhatsApp kita atau mungkin aplikasi kita itu terbobol, ATM kita insya Allah masih aman lah. Gitu. Meskipun duitnya nggak ada, tapi masih aman. Kemudian yang berikutnya masukkan email, ini untuk jaga-jaga misalnya jika sewaktu-waktu kita lupa PIN-nya apa. Gitu. Itu untuk verifikasi 2 langkah. Mungkin ada yang SMS dan seterusnya. Kemudian apakah SMS masih bisa dibaca? Pertanyaannya. Tentu saja bisa. Kalau hacker itu bisa membobol operator, atau mungkin ada cara lain, atau hackernya itu ya orang operator itu. Misalnya dari operator tertentu, operator komunikasi ya. Misalnya kalau dia kerja di sana ya, nanti dia bisa membobol. Nah ini masalah integritas ini. Kita nggak bisa jamin juga. Kemudian yang berikutnya, tidak asal klik link. Nanti ada phishing, ada clickbait. Terutama dari pengirim yang tidak dikenal. Terutama dari pengirim yang link sebaiknya dari pengirim yang dikenal dan alamat resmi. Contohnya gini, selamat Anda mendapat hadiah 100 juta, silahkan klik blablabla.blogspot.com. Nah, alamat webnya aja udah blogspot, itu udah penipuan. Kemudian misalnya ada email dari bank, ada email dari bank.gmail.com. Nah ini, bank.gmail.com. Sistem kami sedang mengadakan perbaikan, oleh karena itu diharapkan user untuk mereset password dengan ngeklik link berikut ini. Ya, itu sudah pasti namanya clickbait atau phishing. Jadi meskipun komputer kita pengamanannya super canggih, ya, ada spamnya nggak bisa dibobol, tapi kita kena clickbait, kita ngereset password kita di website yang tidak jelas itu, maka ya sudah password kita udah kena masuk ke hackernya, udah disimpan kantongnya dia. Jadi seperti itu. Jadi nggak melulu tentang komputer, tapi tentang diri kita juga. Nah, mungkin waktunya masih 10 menit lagi, tinggal 10 menit lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menyediakan email khusus. Misalnya untuk Zoom ini, tadi saya untuk login ke sini, saya tidak pakai email, tapi langsung join meeting. Atau mungkin kalau misalnya yang lain, bisa pakai email yang lain yang tidak terkoneksi dengan HP kita. Karena misalnya Android, kita beli Android kan disuruh memasukkan Gmail kita ya. Nah itu misalnya taruhlah namanya abc@gmail.com. Maka kita jangan pernah memakai abc.com itu, abc@gmail.com itu untuk daftar misalnya Zoom dan seterusnya. Kita buat email baru aja yang tidak digunakan sehari-hari, di situ nggak ada data pentingnya, nggak ada terhubung ke perangkat dan seterusnya. Itu insya Allah akan lebih aman. Kemudian gunakan password unik. Ya, jadi gunakan password yang berbeda dengan password email atau e-banking. Jadi jangan dibuat sama passwordnya. Jadi mentang-mentang kita nggak bisa mengingat, terus kita semua dibuat sama. Jadi nanti satu bobol semua. Contohnya beberapa waktu yang lalu ada isu ya tentang toko online yang sudah berhasil dibobol. Itu kalau password dari email dan e-banking kita kebetulan sama dengan toko online itu, ya sudah. Kalau hacker itu kebetulan pas main-main di email kita atau e-banking kita, ya semoga saja nggak terjadi apa-apa dengan data kita atau uang kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya, pilihlah atau aktifkan fitur gabung jika diizinkan. Kalau di Zoom itu namanya waiting room, jadi ada waiting room-nya, jadi kita bisa mensortir ya siapa yang masuk. Ini sebagai bahan pertimbangan ketika memilih perangkat lunak, terutama untuk misalnya untuk teleconference. Jadi orang nggak bisa langsung blung masuk gitu, tapi ada waiting room-nya. Kemudian yang berikutnya, aplikasi itu dijalankan secara virtual. Istilahnya ada banyak, ada virtual, ada sandbox, ada container, ada isolate, dan istilah yang lain bisa melalui internet security atau aplikasi yang lain. Contoh aplikasi yang lain misalnya kita menggunakan virtual box atau virtual yang lain. Ini saya tunjukkan dulu untuk yang virtual itu seperti apa. Jadi ini adalah sandbox, kotak pasir. Jadi anak-anak ini tidak bisa main di luar kotak ini. Jadi kalau misalnya taruhlah ada hacker masuk, itu hackernya masuk kotak ini, dan dia hanya tahu bahwa
komputer itu ada di kota ini, padahal komputer kita tuh luas. Misalnya data itu tersimpan di mobil gitu ya. Misalnya data disimpan di mobil ini, maka hacker nggak bisa mengakses di mobil itu. Secara teori seperti itu. Kecuali nanti kalau ada fitur-fitur yang misal share apa gitu diaktifkan, ya itu mungkin hackernya masih bisa masuk. Tapi kalau benar-benar sandbox dan di situ datanya hanya lokal saja di sandbox itu atau di kontainer itu, maka kalau ada yang berhasil masuk, dia hanya tahunya komputer itu luasnya segini toh. Ada ember lah, ada pasir, tapi dia nggak tahu ternyata di komputer itu ada mobil. Dia nggak tahu. Jadi seperti itu. Nah, nanti saya sudah membuat videonya, nanti bisa dilihat di alamat ini. Kalau misalnya kesulitan membaca atau menghafalkan, nanti channelnya Basit Adi Prabowo. Oke. Yang berikutnya, jangan mempublikasikan misalnya di status WA atau misalnya di status Facebook atau misalnya di feed Instagram itu ya, info meetingnya. Kecuali untuk umum dan misalnya kita mengundang massa, silakan masuk, bebas, itu silakan saja di status. Tapi kalau sifatnya untuk internal atau orang terbatas atau harus mendaftar, ya di Japri saja, jangan dipublish. Atau misalnya ada streaming, silahkan diinfokan, nggak apa-apa. Kemudian hati-hati dalam mengambil screenshot, apalagi ada data pesertanya, ada email dan seterusnya, mungkin ada yang tidak berkenan, emailnya disebarkan dan seterusnya, atau namanya diketahui orang lain, atau alamatnya, atau nomor telepon, atau hati-hati ketika men-screenshot. Biasanya ini panitia. Hati-hati ketika misalnya ada foto bareng itu ya, foto bareng, wah kayaknya bagus, tapi ternyata mungkin di situ nggak sengaja ada nomor teleponnya, itu harap hati-hati. Itu tadi adalah ikhtiar, tentu saja disertai dengan doa, karena dengan doa itu bisa merubah takdir. Takdirnya mau dihack, nggak jadi dihack. Kemudian tawakal. Apapun yang kita lakukan setelah ikhtiar, setelah berdoa, ya tawakal, serahkan aja kepada Tuhan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu sudah atas kehendaknya. Kemudian bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena bersedekah itu menolak bala katanya. Dan memang sedekah itu menolak bala. Sedekah itu bisa macam-macam. Sedekah itu bisa senyum, bisa menolong orang, nggak harus pakai duit ya. Menolong orang, kemudian masukin infak dan seterusnya. Itu nanti orang yang hacker yang pertamanya berpikiran mau ngehack itu jadi lupa. Dilupakan oleh Allah sehingga nggak jadi ngehack. Atau mungkin tinggal sedikit lagi hacker itu bisa masuk, tapi ilmunya dibuat lupa. Aduh, ini gimana caranya lupa gitu. Dan mungkin faktor-faktor yang lain yang mungkin tidak kita ketahui. Dengan tidak dihack, itu dengan tidak mengetahui kita dihack itu bukan berarti kita nggak pernah dihack ya. Bisa jadi kita pernah dihack tapi hacknya gagal. Atau orang nggak pernah berpikiran untuk ngehack kita. Jadi kalau nggak mau dihack ya jangan terkenal-terkenal. Kalau terkenal nanti kemungkinan dihack lebih besar. Apalagi nanti kalau sudah berkaitan dengan perang dagang, persaingan bisnis, nah itu sudah ya berhati-hati sajalah gitu. Bertawakal kepada Allah, berdoa, bersedekah. Kalaupun ternyata Allah tidak menghalangi, berarti itu Allah sedang menguji iman kita. Karena semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin tinggi ujiannya. Bisa jadi kita dihack itu dalam rangka diuji. Mungkin kita pakar keamanan, kita rajin beribadah. Nah, karena rajin beribadah, iman kita tinggi, kita ahli hacker, ahli keamanan, maaf. Maka orang bisa nge-hack karena mungkin Allah memberi jalan sebagai untuk ujian bagi kita. Kita itu bisa tahan uji enggak? Begitu. Dan seterusnya. Jadi begitu. Kemudian yang terakhir adalah update ilmu. Karena perkembangan teknologi ini semakin lama semakin cepat. Mungkin sekarang kita sedang membahas tentang hole keamanan tertentu, 1 hari kemudian sudah ganti lagi. Kita baru membahas tentang aplikasi apa misalnya, revolusi industri versi 4. Ngerti-ngerti 1 bulan kemudian sudah versi 5. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nasruminallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.